Bab 3. Teknologi di sekitar kita. Yang pertama ada ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama yang bersifat umum, biasanya terdapat di awal, di tengah, atau di akhir paragraf, dan bisa dikenali melalui dua kata kunci. Ide pendukung dalam teks. Ide pendukung adalah kalimat penjelas yang memperkuat ide pokok, biasanya berupa contoh, alasan, atau penjelasan lebih detail. Ide pendukung sering menggunakan kata misalnya, contoh, artinya, akibatnya, selain itu, dampaknya, dan lain-lain. B. Menyampaikan hipotetis. Pengertian dari hipotetis merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian atau pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk memastikan kebenaran dari pendapat ini, suatu hipotetis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Ciri-cirinya harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih dalam satu rumusan hipotetis. Dinyatakan secara deklaratif atau kalimat pernyataan hendaknya dirumuskan dengan jelas, padat, dan singkat, serta harus dapat diuji kebenarannya. C. Berdiskusi. Jenis dan syarat berdiskusi. Jenis diskusi antara lain diskusi kelompok, kongres, rapat, simposium, lokakarya, seminar, dan diskusi panel. Adapun syarat kegiatan diskusi, diantaranya ada permasalahan yang perlu dicari pemecahannya. Ada ketua atau moderator, ada peserta atau anggota diskusi. Ada kegiatan bertukar pendapat oleh peserta diskusi sesuai aturan yang disepakati, serta ada simpulan atau keputusan yang disetujui oleh seluruh peserta diskusi. Kedua, tahapan berdiskusi. A. Menentukan personel yang bertugas sebagai pembicara atau penyampaian makalah, moderator, tulis atau penulis, dan peserta atau anggota diskusi. B. Pembicara menyampaikan masalah yang akan dibahas. C. Apabila tahapan kesepakatan pemecahan masalah ditetapkan suatu kesimpulan, dan moderator membacakan kesimpulan yang telah disepakati. Yang ketiga ada memberikan tanggapan dan mengajukan pertanyaan yang efektif. Peserta diskusi dituntut mampu menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan, sanggahan, dan pertanyaan secara tepat. Mereka menyampaikan tanggapan secara objektif, tidak a priori, tidak emosi, berargumen yang logis, dan menggunakan ragam bahasa yang resmi. D. Menulis teks diskusi. Teks diskusi menyatakan kontroversi sebuah isu dari dua sudut pandang atau lebih. Meskipun kedua sudut pandang itu dibeberkan secara seimbang, pembuat teks dapat berdiri di salah satu sisi atau bersikap netral terhadap isu yang dimaksud. Apabila penulis berada di salah satu sisi, pembaca diharapkan mengikutinya. Akan tetapi, apabila penulis teks bersikap netral, pembaca diberi kebebasan untuk memilih sendiri sudut pandang yang dianggap benar. Ciri teks diskusi. A. Struktur terdiri atas isu atau permasalahan, argumen mendukung, menentang, analisis, dan refleksi, serta saran, simpulan, atau rekomendasi. B. Memuat informasi yang bersifat informatif dan argumentatif. C. Ciri kebahasannya dominan menggunakan konjungsi intrakalimat dan antar kalimat, khususnya kata hubung perlawanan, misalnya tetapi, tapi, akan tetapi, namun, sedangkan, dan kata modalitasnya misalnya harus, akan, ingin, dan mungkin. Kata kerja aksi misalnya menyebabkan dan mengakibatkan. 2. Konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. A. Konjungsi intrakalimat. Konjungsi atau kata penghubung intrakalimat atau antar klause adalah kata yang menghubungkan klausa induk dan klausa anak. Klausa merupakan satuan gramatikal. 1. Konjungsi koordinatif, yaitu kata penghubung yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki status sederajat. Contohnya, dan, atau, tetapi, sedangkan, melainkan, lalu, kemudian, dan padahal. Kedua, konjungsi subordinatif, yaitu kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak sama derajatnya. Contohnya, sebab, karena, oleh karena, dan dengan.
B. Konjungsi antar kalimat, yaitu kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat lainnya. Konjungsi antar kalimat terletak di awal kalimat. Contohnya, kemudian, sesudah itu, sebelum itu, setelah itu, meskipun atau begitu demikiannya.